Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudulkan penyampaian dan jenisnya serta teknik pengumpulan data yang beranggotakan pertama yaitu Vivi Fardila dengan NPM 033, yang kedua Dimas Arif Setiawan dengan NPM 0135, yang ketiga Yonatan Dandi dengan NPM 0217, yang keempat Febri Aris Prasetya dengan NPM 0218, dan yang kelima Devi Fitria Rahayu dengan NPM 0020. Pengertian teknik sampling. Teknik sampling yaitu adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Menurut Teken tahun 1965, suatu teknik pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti. Yang kedua, dapat menentukan presisi atau precision dari hasil penelitian dengan menentukan simpangan baku atau standard deviation dari taksiran yang diperoleh. Yang ketiga, sederhana, sehingga mudah dilaksanakan. Dan yang keempat, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Langkah dalam teknik pengambilan sampel. Menurut Dahlen tahun 1981, beberapa langkah yang harus diperhatikan peneliti dalam menentukan sampel yaitu 1. Menentukan populasi, 2. Mencari data akurat unit populasi, 3. Memilih sampel yang representatif, 4. Menentukan jumlah sampel yang memadai. Teknik sampling. Yang pertama, probability sampling. Probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Probability sampling terdiri dari 1. Simple random sampling, 2. Proportionate stratified random sampling, 3. Disproportionate stratified random sampling, kemudian cluster sampling. Yang kedua, non-probability sampling. Non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis teknik sampling ini terdiri dari 1. Systematic sampling, 2. Quota sampling, 3. Accidental sampling, 4. Purposive sampling, 5. Sampling jenuh, dan snowball sampling. Tujuan pengambilan sampel menurut ahli adalah: yang pertama, mengurangi jumlah objek atau orang yang diteliti, jumlah tenaga yang terlibat, waktu yang diperlukan, dan biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, membuat simpulan ringkasan dari fenomena yang sangat banyak jumlahnya. Yang ketiga, menonjolkan sifat-sifat umum dari populasi, ciri-ciri khas individual di tujuan pengambilan sampel. Tujuan pengambilan sampel menurut Sugiarto dan Hartono. Yang pertama, apabila kita tidak mungkin mengamati seluruh anggota populasi yang ada, hal tersebut dapat terjadi jika anggota populasi sangat banyak. Selanjutnya, pengamatan terhadap seluruh anggota populasi dapat bersifat merusak. Yang ketiga, menghemat biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan. Yang terakhir, mampu memberikan suatu informasi yang akurat, lebih menyeluruh dan Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai tentang metode pemilihan sampel non-probabilitas. Sampling
probabilitas merupakan pemilihan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan peneliti, sehingga dengan tipe sampling non-probability ini membuat semua anggota populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. 1. Pemilihan sampel berdasarkan kemudahan atau conferencing sampel. Metode ini memilih sampel dari elemen populasi, orang atau kejadian yang datanya mudah diperoleh peneliti. Kelebihan metode ini adalah waktu pelaksanaan yang relatif cepat dan biaya yang lebih murah. Sedangkan kelemahannya adalah tingkat generalisasi hasil analisis data sampel yang rendah. Yang kedua, pemilihan sampel bertujuan atau purposive sampling. Pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau judgment sampling, yaitu kecepatan, waktu, dan biaya yang murah, merupakan pertimbangan pokok dalam metode pemilihan sampel secara tidak acak ini. Tetapi metode ini memiliki kelemahan, yaitu pada hasil analisis yang kemampuan generalisasinya rendah. Yang kedua, pemilihan sampel berdasarkan kuota atau kuota sampling. Tujuannya pemilihan sampel berdasarkan kuota ini yaitu untuk menaikkan tingkat representatif sampel penelitian. Kemampuan generasi hasil analisis data sampel yang dipilih berdasarkan metode ini masih meragukan. Untuk selanjutnya mengenai penentuan ukuran sampel atau sample size. Semakin besar dispersi atau variasi suatu populasi, maka semakin besar pula ukuran sampel yang dibutuhkan agar estimasi terhadap parameter populasi dapat dilakukan dengan akurat dan presisi. Menurut Glenn de Israel dari University of Florida tahun 1992, pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan ukuran sampel size untuk penelitian yaitu: pertama, the level of precision, yaitu merupakan tingkat kepresisian atau kesalahan suatu sampel atau sering disebut sebagai sampling error. Tingkat kesalahan sampel ini ditujukan dengan perbandingan antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Biasanya rata-rata populasi belum diketahui, sehingga dalam perhitungan sampel ditetapkan terlebih dulu tingkat kepresisian yang diinginkan, yang dinyatakan dalam bentuk presentasi. Yang kedua, the confidence level adalah tingkat kepercayaan suatu sampel. Teori ini berlandaskan asumsi bahwa populasi berdistribusi normal dan populasi itu merupakan kumpulan sampel-sampel yang dapat diambil secara berulang-ulang. Yang ketiga, degree of variability merupakan derajat variabilitas suatu populasi. Populasi yang memiliki tingkat variabilitas yang tinggi berarti sangat heterogen. Semakin populasi heterogen, maka ukuran sampel akan semakin besar dan sebaliknya. Selanjutnya, kesalahan statistik atau statistic error. Yang pertama, kesalahan dalam pemilihan sampel atau sampling error. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh berbagai kemungkinan pada setiap prosedur dalam pemilihan sampel, antara lain kesalahan dalam kerangka sampel, kesalahan dalam penentuan unit sampel, kesalahan pemilihan sampel secara acak. Yang kedua, kesalahan sistematis atau systematic error merupakan kesalahan yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar proses pemilihan sampel. Kesalahan sistematis
terutama disebabkan oleh kelemahan desain penelitian dan kesalahan sistematis, yaitu non-response bias error, yaitu kesalahan yang timbul karena subjek sampel yang tidak memberikan respon ternyata lebih representatif daripada sampel yang memberikan tanggapan. Yang kedua, kesalahan responden, yaitu merupakan kesalahan yang timbul karena jawaban responden yang tidak benar. Kesalahan pemrosesan data, kesalahan administratif, kesalahan pewawancara, dan kecurangan pewawancara. Untuk selanjutnya, jenis data dan sumber data. Jenis data sendiri, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis dan kesimpulan. Yang pertama, data subjek. Data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadikan subjek penelitian responden. Yang kedua, data fisik atau physical data. Jenis data penelitian yang berupa objek atau benda berwujud seperti buku dan bangunan. Yang ketiga, data dokumenter, yaitu jenis data penelitian yang berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen, hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Sumber data. Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama. Data primer contohnya adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner kelompok fokus dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Yang kedua, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Dalam sekunder, misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, metode observasi. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data primer yang memerlukan adanya komunikasi antara peneliti dengan responden. Kelebihan metode ini adalah data yang dikumpulkan umumnya tidak distorsi, lebih akurat, dan bebas dari respon bias. Ada beberapa tipe observasi, yaitu yang pertama, teknik observasi langsung, yaitu teknik yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Dan yang kedua, teknik observasi mekanik, yaitu teknik observasi yang dilakukan dengan bantuan peralatan mekanik antara lain kamera, video, atau mesin penghitung. Observasi langsung. Penggunaan teknik observasi langsung memungkinkan peneliti mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara lebih detail. Data yang diperoleh melalui observasi langsung hasilnya akan lebih akurat dan biaya yang relatif lebih murah. Penerapan observasi langsung dapat dilakukan dengan sepengetahuan subjek yang diamati dan tanpa sepengetahuan subjek penelitian. Observasi terhadap perilaku dan lingkungan sosial. Tujuan observasi dalam banyak
hal adalah memahami perilaku dan kejadian dalam lingkungan sosial. Ada dua teknik yang digunakan, yaitu yang pertama partisipan observasi, yaitu teknik di mana peneliti melakukan observasi dengan cara melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang diamati. Yang kedua, non-participan observation, yaitu teknik penelitian di mana peneliti dapat melakukan observasi dengan cara tanpa melibat diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang diamati. Untuk selanjutnya, konten analis merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen. Tujuannya adalah melakukan identifikasi terhadap karakteristik atau informasi spesifik yang terdapat pada suatu dokumen untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematik. Yang kedua, observasi mekanik. Observasi mekanik dalam penelitian bisnis digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi reaksi fisik atau bagian tubuh dari manusia. Ada 4 macam peralatan mekanik yang dapat digunakan untuk mengukur reaksi fisik, yaitu yang pertama pengukuran penggerakan mata, yang kedua pengukuran pergerakan biji mata, yang ketiga pengukuran reaksi kulit, dan yang keempat pengukuran perubahan suara. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada pertanyaan, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekian, terima kasih.